yang terlihat dan reachable. Itu contohnya. Jangan yang terlalu tinggi yang nggak bisa diukur, kita bingung sendiri. Kapan kok gap teorinya nggak ketemu? Itu harus banyak. Artinya apa? Kita tuh dari awal ilmu sosial itu ya ngikuti cara bekerjanya antropolog dan sosiolog. Sedikit-dikit diamati, ada semua jalan diamati, semua kemana arahnya. Gitu ya, gampangnya gitu. Saya mau bertanya, silakan bertanya gitu. Ya. Rencana penelitian saya itu kan saya melihat penafsiran agama dan juga perilaku ekonomi kan mengacu pada Weber ketika Protestan. Nah, Weber kan melihat bahwa karena penafsiran agama yang Calvinisme itu sehingga kemudian ada etos kapitalisme. Nah, yang saya lihat itu kan tentang yang saya ceritakan kemarin Instagram yang anti riba itu ya. Bagaimana kemudian dia melihat menafsirkan riba menjadi orang yang anti pada bank dan memutuskan menjadi orang yang anti kapitalisme. Apakah seperti itu? Kita lihat pendirian dari Max Weber. Kita periksa ya. Mudah-mudahan saya nulis juga nih ya. Max Weber, dia kan waktunya kan nggak yakin ya. Terus dia ngadopsi aliran yang itu ada namanya mereka di Calvinisme itu. Yang dapat pulungnya Weber, Calvinnya nggak terkenal, cuma dikasih gambar, oh gambarnya Calvin, fotonya gini. Tapi yang berjasa adalah Calvin karena dianggap sebagai sekte ya, aliran. Ya. Calvin, namanya Calvin. Weber berarti Calvin sebuah sekte, ya benar, sebuah sekte. Etika tertentu, semangat kapitalisme. Jadi ibu nanti baca ya, urutkan dulu, baca etika protestannya Weber yang diterjemahkan itu, coba baca. Weber itu dia itu nggak terima gitu loh. Kalau ya dia kan ini terkait dengan revolusi budaya ya. Ya gara-gara kita pernah ada dalam masa ke-8, abad ke-8, orang nggak bisa baca kitab suci, jadi yang bisa pegang kitab suci adalah si agamawan, ya orang-orang itu sama raja, jual surat pengakuan dosa, orang yang punya uang, dosanya 0 bisa masuk surga. Ini mengganggu pikiran Weber. Lalu dia menemukan ada sekte yang dikembangkan oleh orang yang namanya Calvin, Calvinisme. Ternyata orang yang jadi agama yang rasional adalah Protestan, itu orang diajari dia beribadah, dia juga bisa nabung, dia kerja keras, ya. Nabung itu hemat, itu nanti enak duniawi dapat, akhirat dapat. Itu Protestan yang muncul sebagai respon dari abad ke-8. Jadi kalau kita bicara Weber, ini yang Mbak Citra tadi juga ingat. Jadi kita apa di Weber? Rasionalitas. Gitu. Apa yang dibayangkan Weber semua itu rasionalitas. Gitu ya. Organisasi yang rasional birokrasi. Meskipun nanti orang pada mempelajari, mengkritiknya bahwa Weber kamu ada yang keliru. Ketika kami menjelaskan birokrasi adalah organisasi yang rasional, itu sebenarnya kontinum dari kewenangan legal, kewenangan dari karismatik dan tradisional bergeser tradisional karismatik. Nanti pada era sekarang harusnya yang tradisional karismatik itu selesai menurut teori. Tapi ternyata nggak, karismatik ada, tradisional ada, tetap ada sampai sekarang. Gila nggak Indonesia? Nggak hanya Indonesia, tapi negara-negara lain. Yang kemarin saya cerita itu diteliti oleh Midal, diteliti oleh Sigel di Afrika, lalu Sigelnya di Indonesia, di Thailand, di Filipina, ternyata ada yang dibayangkan Weber. Lalu kapan akhirnya? Lalu kita membuktikan yang bilang bahwa organisasi legal nasional yang bernama birokrasi itu adalah kontinum dari kewenangan yang tradisional dan transnasionalis. Karena mereka percaya pada tahap-tahap modernitas. Coba Anda lanjutkan. Saya kalau mau sekolah lagi, saya lanjutkan itu. Kita gambar dalam skema. Ini Weber, karena Weber dia mau nabrik teorinya, dia membangun teorinya, rohnya itu modernitas. Ya, jadi jangan dituduhkan dengan teori-teori yang lain. Rohnya Weber ketika membangun teori adalah modernitas. Itu posisi kita harus tahu ya. Jadi jangan cerita yang tradisional, jangan. Ya. Lalu kita berakhlak.
Modernitas yang sekarang sudah tahap apa? Kita mengikuti Gideon atau kita mengikuti Ulrich Beck? Kita pilih yang mana? Ambil satu posisi. Kalau kita mengikuti Ulrich Beck, berarti karena kita sekarang masuk dalam modernitas gelombang kedua. Kalau kita mau mengikuti teori masa Frankfurt, teori kritis, neo-Marxian, ya kita harus ambil posisi. Mana? Habermas kan? Habermas bilang sekarang kapitalisme akhir. Masa dari dulu kapitalisme akhir, Habermas? Apa istilah akhirnya dari Habermas? Kapitalisme akhir kan gitu? Atau modernitas belum selesai? Kan kata-kata kunci Habermas. Kita bilang, saya nggak setuju dengan Habermas. Sekarang bukan modernitas yang belum selesai Habermas, tapi memang modernitas masih lama. Karena kita sekarang sudah masuk ke dalam relasi antar negara yang tanpa batas ruang dan waktu, bahwa kita itu nanti ending dari modernitas. Kata kunci dari Habermas adalah demokrasi. Habermas itu masih ingin membuktikan demokrasi itu dalam era sekarang ini. Bapak Ibu lanjutkan harusnya. Benarkah ending dari perjalanan semua negara bangsa adalah penguatan demokrasi atau demokratisasi? Kita cek, karena Habermas sudah bilang di awal, inti dari modernitas adalah demokrasi. Sehingga Habermas bilang demokrasi itu adalah pilihan. Kita harus melakukan komunikasi, kita harus berinteraksi. Ya, semua yang dikatakan Weber tentang modernitas, meskipun Weber adalah modernitas klasik, bukan modernitas kontemporer, itu dia sebenarnya sudah masuk ke modernitas kontemporer. Karena semua yang kita bicarakan saat ini adalah tetap biangnya, konsep utamanya adalah rasionalitas. Dalam era COVID supaya itu tetap berlangsung, pakai Zoom. Rasionalitas mencapai tujuan sesuai dengan kondisinya. Jadi bisa dibilang Weber cuma sedikit ya pembelajar atau PhD candidate itu ya ke Weber itu sedikit, banyak kan ke neo-Marxian ya, masuk ke berorientasi ke Institut Frankfurt itu. Bagaimana cara menuliskan struktur kepenulisan dalam membangun argumentasi ketika mencapai teori itu? Ya, pertanyaannya angel ya. Iya, misalnya sering dikritik sama promotor saya ketika saya argumentasi saya kok berantakan itu ketika menulis itu. Argumentasi berantakan. Iya, sistematikanya saya nggak jelas gitu. Argumentasi tidak sistematis. Argumentasi yang penting dalam penulisan itu konsisten. Ya, tidak sistematis, dengan kata lain berantakan. Berantakan itu satu. Kita lihat struktur kalimat. Subjek, predikat, objek tidak jelas. Mana yang subjek, mana yang predikat, mana yang objek, mana yang keterangan. Kita nggak paham, campuran itu. Bahasa lisan kita tulis. Kan sering ya di ujian ya, kalau itu nonton ya mulu-mulu ya seminar. Ini bahasa lisan. Kan sering gitu-gitu. Mohon maaf, masa komentarnya begini, ini bahasa lisan. Lalu dengan bahasa yang mengalir gimana? Novel itu bahasa yang mengalir. Nggak ada SPOK itu, tapi sistematis kita bisa memahami. Karena kita membaca teks itu yang penting adalah kita memahami. Membaca teks itu memahami. Komunikatif. Banyak nggak usah putus asa. Ya Pak Yusuf, nggak usah putus asa. Karena setiap orang punya gaya penulisan. Setiap orang juga punya gaya penuturan. Lisan sama tertulis, orang nggak bisa ngomong tapi tulisannya gini. Banyak ya dosen-dosen nggak bisa ngomong, tapi tulisannya gini, fokus semua. Bukunya bagus. Jadi ada yang begini nih. Jadi yang penting apa? Yang penting Bapak Ibu mengemukakan gagasan dan berargumentasinya itu konsisten. Yang penting dalam disertasi, tesis, skripsi itu konsistensi antara Anda dalam mengemukakan gagasan. Setiap gagasan harus dijelaskan. Ketika Anda bilang konflik sosial, ya Anda satu linearnya bilang konflik sosial gitu. Jangan konflik sosial Anda masuk ke wacana tentang stabilitas politik misalnya, jangan ada lompatan ide.
Ya, jadi ada paragraf pertama, paragraf kedua itu kok bisa kayak ada urutan. Ya. Nah, ini penting ya, kita semua tuh punya masalah dengan menulis. Ya, semua kita punya masalah. Tapi yang penting itu sistematis. Jika A maka B, urut C, D, E. Kita nulis di jurnal kan kalau diobok-obok sama reviewer kan sampainya di situ. Ada lompatan ide, ada missing gagasan. Anda menguatkan teorinya siapa? Kenapa Anda menguatkan teorinya A tapi kok yang dibahas teori B? Itu kan karena kita bingung kan? Ya, seorang editor atau reviewer itu kan sebenarnya nggak tahu, cuma dia karena membaca karya kita, jadi kita tahu. Oh, kita salah karena ada yang membaca proofreading. Maka disertasi itu disarankan ada proofreading juga. Gitu. Paham ya? Jadi jangan salah. Semua akademisi itu punya problem di menulis. Ya kalau semua nggak punya problem di menulis, semua fokus ya Pak Yusuf ya. Gitu. Jadi kalau kita mau mencabar teori, tapi nggak apa-apa, kita belajar banyak kok dari penolakan Scopus itu. Kita tuh jadi tahu bahwa kita ini keliru dalam mensistematisasi pikiran ketulisan. Oleh karena itu jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu buat aja di kertas, bukan sistematisasi saya. Misalnya ketika kita nyusun mengidentifikasi temuan data, didaftar aja 1, 2 tabel, 1, 2, 3, 4. Temuan 1, informannya siapa, temuan 2, informannya siapa, temuan. Ini saya lakukan sampai capek Pak Yusuf ya. Ini cerita-cerita semua orang ketika S3 itu punya masalah. Jadi Bapak Ibu harus berdamai dengan hati. Ya kita dialog aja dengan promotor. Gimana Pak, boleh nggak saya bimbingan lagi? Saya punya ide ini, teman data saya awal itu begini. Oh kurang? Iya baik. Turun lagi Pak, Bu, saya prof gitu. Tapi Anda harus siap menuangkan gagasan itu secara sistematis. Urutannya tuh ada subjek, predikat, objek itu pertama. Ada kalimat utama, ada anak kalimat kedua. Ada pokok pikiran, sub pokok pikiran ketiga. Itu yang angel loh, tapi jangan kapok di sekolah. Ada yang